Terima kasih Bambang, terima kasih Kak Ana. Malam ini yuk kita belajar sama-sama, kita belajar sesuatu yang sedang hangat-hangatnya karena ada film. Dan sampai hari ini hampir sebulan Bapak Ibu, belum turun-turun ya. Sehingga ada banyak pertanyaan apakah iman Kristen kita sama dengan apa yang ditampilkan di film Siksa Neraka. Karena bintang filmnya pun terpilih ya. Film ini begitu hebat ya, begitu hebat di promosi karena memvisualkan komik saudara ya, memvisualkan komik sehingga horor ya, istilahnya mimpi buruk masa kecil itu terulang lagi. Nggak berlama-lama saya akan share screen Bapak Ibu. Disiksa di neraka. Ini kalau aliran film namanya gore movie ya, gore atau slash movie. Kenapa? Filmnya berdarah-darah, berdarah-darah. Tapi saudara jangan berharap ada yang berkata, Kak, tolong diputar sekaligus trailernya supaya nambah suasananya jadi seram. Wah, saya nggak seperti itu ya, saudara ya. Nah, kita periksa dulu dari dasarnya kebenaran firman Tuhan supaya kita itu ngerti bertahap sampai neraka itu belakang ya. Bahkan sampai hari ini pun ada orang-orang yang berpikir bahwa orang Kristen itu nantinya tidak akan dihakimi loh. Ya, banyak orang Kristen atau sebagian orang Kristen yang berkata, yang percaya bahwa mereka tidak akan dihakimi. Nah, salah satu yang paling dominan yang merusak bangunan berpikir iman sehingga orang Kristen itu tidak menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah. Jadi kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, keselamatan itu tidak hanya sekedar masuk surga. Makanya banyak orang berkata surga itu sebagai pembuangan terakhir. Karena kenapa? Surga nanti mereka duduk-duduk, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari, mereka keliling takhta. Tidak seperti itu. Makanya ada prinsip yang merusak adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah terhadap prinsip bahwa keselamatan terjadi bukan karena perbuatan baik dan usaha manusia. Nah, jadi sebenarnya kalimat ini nggak salah, tapi pemahamannya yang salah. Itu berarti mereka berpikir bahwa setiap orang Kristen, baik jahat maupun baik, semuanya pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tanya ini ya. Tanya nih sekarang, Pak Yohan pernah dengar nggak pemahaman bahwa kan sudah diselamatkan, nggak perlu perbuatan baik, nggak perlu usaha manusia, ya, dan semua pasti orang Kristen itu masuk ke surga. Pernah dengar nggak Pak Yohan? Ya, pernah dengar nggak Pak Yohan? Pernah, karena kan dengan mulut percaya orang diselamatkan. Jadi dasarnya percaya dengan Dan mulut, mulut nah mengaku sudah ya, mulut ya, dan mengaku mengaku hati percaya toh, maka orang ya diselamatkan. Makanya banyak orang berpikir kalau semua orang Kristen nggak peduli hidupnya, karena nggak peduli hidupnya baik atau benar sesuai firman Tuhan atau benar, mereka masuk surga kan? Kan gitu pemikirannya. Nah, kalimat itu benar, tetapi kalau pengertian terhadap kalimat itu salah, maka kita ini membangun kehidupan Kristiani juga salah. Makanya banyak orang Kristen yang asal-asalan gitu loh saudara. Apalagi di daerah kantung-kantung Kristen. Dan pasti akan terjadi penyimpangan dari kebenaran Injil yang murni. Dipahami dulu di situ. Keselamatan Bapak Ibu Saudara memang karya salib Kristus yang menebus semua dosa manusia. Tanpa salib perbuatan baik bagaimanapun tidak akan bisa membuat kita masuk ke surga. Makanya keselamatan oleh penebusan darah Yesus itu disebut sebagai kasih karunia atau anugerah Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita mesti ngomong keselamatan dulu baru ngomong neraka. Jadi tidak ujuk-ujuk neraka. Tapi bukan berarti perbuatan baik tidak ada artinya sehingga seseorang boleh hidup sembarangan. Jadi gara-gara orang percaya bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena semuanya karena anugerah. Makanya mereka hidupnya sembarangan. Ya, sembarangan. Bahkan orang yang punya istri 3, selingkuhan 2, itu pun masih dia percaya kalau mati masuk surga. Jadi jangan heran kalau dalam obituary, di dalam kolom-kolom di koran ya, kalau saudara masih baca koran, telah dipanggil Tuhan, telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Waduh, belum tentu Bapak Ibu. Kalau seseorang sudah merasa menerima anugerah, karena memiliki kepercayaan dalam pikiran terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah pasti masuk surga. Apa betul seperti itu? Tidak, ya. Tidak. Nah, saya bangunnya dari situ. Dari pandangan yang salah memahami kebenaran tersebut, akhirnya muncul pemikiran bahwa keselamatan terjadi oleh karena anugerah, maka tidak akan ada lagi penghakiman atas orang Kristen, ya.
Orang Kristen sudah pede dengan pedenya berkata mereka tidak akan dihakimi ataupun sekalipun dihakimi karena yang menghakimi adalah Yesus yang sudah menebus dosa, maka orang tersebut pasti selamat gitu. Dan itu dibangun beratus-ratus tahun. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, semua manusia tanpa perhitungan, semua tanpa terkecuali, Bapak Ibu, ya, semuanya meluncur ke neraka. Ya, karena dosa Adam semua keturunannya telah berkeadaan berdosa, terjual di bawah hukum, di bawah kuasa dosa. Allah memang penuh kasih sayang. Ya, bagian ini yang mengerikan. Tetapi ia tidak akan membiarkan orang berdosa atau orang bersalah tidak memikul hukuman akibat kesalahannya. Ini pada saat saya nulis ini hati saya, aduh saudara, ya, saya tidak tahu harus ngomong apa, tetapi bagian ini betul-betul luar biasa. Memang penuh kasih sayang, tetapi ia tidak akan membiarkan orang berdosa atau orang bersalah tidak memikul hukuman akibat kesalahannya. Nah, kita mesti ngerti bahwa Allah kita itu memiliki tatanan. Allah tidak dapat mengampuni manusia secara mudah tanpa tatanan. Perhatikan sungguh-sungguh ya saudara. Pada saat Tuhan kita melarang Adam dan Hawa, ya, kalau kamu makan buah ini kamu mati. Ya. Terus kemudian ya dengan penuh penyesalan Adam dan Hawa itu ya pertama kalinya nggak penuh penyesalan. Mereka saling bohong satu yang lain, saling nuding satu sama lain. Dan Tuhan tidak begitu saja mengampuni, enggak loh. Mereka diusir. Mereka diusir loh saudara. Ya, Tuhan penuh kasih, tapi di dalamnya ada tatanan yang penuh ketegasan. Ini yang paling mengerikan yang lambat dipahami oleh banyak orang. Dengan adanya korban Kristus di kayu salib, maka penghakiman atau pengadilan dapat berlangsung. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak akan ada penghakiman. Ya, semuanya meluncur ke neraka, tidak ada penghakiman. Kenapa? Hakimnya tidak pernah duduk di situ. Kalau Yesus tidak mati dari kayu salib, Yesus tidak pernah jadi hakim. Makanya yang paling mengerikan adalah hakimnya itu adalah yang nebus. Ini yang paling mengerikan. Yang menebus dosa manusia, itulah hakimnya. Jadi kalau kita macam-macam dengan kehidupan ini, ya, betapa kita sebenarnya melecehkan penebusan oleh darah Yesus. Ini yang paling mengerikan. Saya membangun dasar pemikirannya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Saya lanjut aja. Nah, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tidak memandang muka lu, saudara. Semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam. Kita ini seringkali dicekoi ya memang itu benar, tetapi jangan lihat kebenaran dari satu sisi, ya. Ada sisi yang lain. Dikatakan kita ini hidup dalam sukacita Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, maka hendaklah kamu hidupmu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebenarnya terjemahnya adalah kita hidup dengan penuh kewaspadaan, ya. Hamba-hamba Tuhan dikatakan awasi ajaranmu. Kalau saudara sebagai jemaat dikatakan awasi hidupmu. Kalau saya tanya mengawasi hidupmu enggak? Mengawasi pikiranmu enggak? Mengawasi ajaranmu enggak kalau engkau berbagi hidup dengan orang lain? Ya. Saya ketemu dengan tukang di rumah saya, kedatangan tukang mebel karena saya lagi renovasi rumah. Tukang mebel dan tukang mebel tuh lihat saya, dia berkata ini rupanya mungkin kejawen. Dia berkata, "Mas, Bapak ini sedang ngelagu ya. Bapak ini sedang mencari ilmu ya." Karena dia kejawen, orang kejawen ini yang akrab sekali dengan ilmu-ilmu ya, dengan ilmu-ilmu karena mereka ke orang-orang kebatinan yang mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara spiritualisme ya. Makanya dia berkata ke saya dan berkata, "Pak, Bapak ini ngelaku ya. Bapak ini sedang cari ilmu ya. Ilmu yang tertinggi dalam hidup ya. Kenapa Pak? Saya merasakan demikian. Bapak itu cara bicara Bapak. Waduh hati saya nangis saudara. Kenapa? Orang yang tidak kenal Tuhan, dia bisa merasakan bagaimana saya tidak memuji diri. Saya sedang mencari yang tertinggi dalam hidup. Yaitu apa? Perkenanan Tuhan. Ya, kalau Alkitab menunjukkan bahwa Allah tanpa mandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ini berarti orang percaya harus memperhatikan perbuatannya. Ini loh perbuatannya, ya saudara. Makanya kalau dikatakan dengan mulut mengaku hati percaya, kita dihakimi menurut perbuatan, ya
Ada orang tanya protes, kenapa lewat perbuatan, nggak lewat iman? Karena refleksi yang paling sempurna dari iman adalah perbuatan. Ya, dalam hal ini iman bukan sekedar aktivitas pikiran atau nalar. Misalnya kita bisa ngomong sama Lindia, oh Lindia orang baik. Di pikiran kita dikatakan, Lindia orang baik. Tapi kita nggak pernah experiencing, kita tidak pernah mengalami hidupnya dia. Kita tidak pernah mengalami hidupnya dia lewat perbuatan. Ya, kita duduk sama dia, makan sama dia. Dalam perbuatan hidupnya kita tidak bisa merasakan. Maka kita hanya sekedar aktivitas di pikiran atau nalar. Iman adalah tindakan. Tidak sekedar kesepakatan aktivitas pikiran bahwa oh dia Tuhan. Tapi Tuhan yang kita alami. Tindakan orang percaya haruslah sebuah perilaku yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Lah iya jelas, kita anak-anak Allah. Ya, kan makanya dikatakan ada anak-anak yang dulu saya pernah nginep di rumah satu orang dan anaknya itu ngomong, Pak, itu anaknya itu kok boleh, anaknya papa itu. Kalau kamu mau jadi anaknya mereka, pergi dari rumah ini. Gitu loh. Ya, makanya setiap rumah tangga itu punya aturan. Amos ketawa kan. Ada anak-anak main hujan-hujan, ya. Ada satu anak pulang sekolah dikatakan, mandi sana, ganti baju kamu, terus kemudian apa namanya tidur sebentar, gitu. Dia bengong. Dia bilang, lu atau anak orang lain kok boleh pulang sekolah hujan-hujan. Kamu jadi anaknya siapa? Itu kejadiannya. Mau jadi anaknya siapa? Kalau mau jadi anak mama, lakukan. Kalau kamu jadi anaknya orang lain, lakukan sana. Keluar sana. Mandi sana dan jangan pulang. Ya, itu terjadi pada saat saya masih kecil sih. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita living in His presence, kita hidup dalam hadirat Tuhan, ya kita mesti menuruti Tuhan. Ya, kecuali saudara mau ganti Tuhan gitu, ya silakan hidup suka-sukanya. Ya, tindakan orang percaya haruslah sebuah perilaku yang tidak sama dengan manusia pada umumnya yang mewarisi cara hidup nenek moyang. Orang percaya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi nenek moyang. Makanya susah sekali ketika ada 3 turunan, kakeknya pemabuk, papanya pemabuk. Ini susah sekali. Dia punya apa? Pola belajar. Oh, kakek pemabuk, kakek Kristen, tiap minggu ke gereja. Papa Kristen, ya pemabuk. Nanti kemudian mati, dia lihat waktu penguburan. Telah pulang ke rumah bapak, kita akan lihat dia masuk surga. Terbangun di pola pikir. Oh, mabuk pun aku mau masuk surga. Ngerti ya, saudara ya? Ya, saya nggak ngomong orang lain. Ada keluarga saya yang, waduh itu bawa pacarnya ke rumah, tidur di rumah. Ini bawa pacarnya ke rumah. Akhirnya pola pikirnya, oh iya ya nanti kalau aku gede, aku akan bawa pacar ke rumah. Gitu loh. Tidur di rumah enggak apa-apa. Terus kemudian pemberkatan nikah karena dekat dengan para gembala, maka ada negosiasi. Dikatakan apa? Sudahlah kita enggak usah apa walaupun dikatakan pernikahan kudus, walaupun sudah tidur udah kumpul kebo, hanya kebo yang bisa kumpul, saudara. Manusia tidak. Akhirnya pola berpikirnya, ya itulah namanya kodrat dosa. Dosa diampuni, perhatikan. Kita ini dosa diampuni. Kalau kita misalnya berzina, dosa diampuni. Ya, itu mudah bagi Tuhan. Tetapi yang paling sukar adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa lagi. Berbuat dosa. Mesin dosanya kita hancurkan dulu. Kalau mau minta ampun terus dosa, mesin dosanya dihancurkan. Sampai sini ngerti ya? Itulah harus disebut apa? Hidup kita tahu berterima kasih kepada Allah, kita berkodrat ilahi. Ya, kodrat dosa kita diganti jadi kodrat ilahi. Saya pernah berkata, pertama kali bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Ya, yang kedua kalau kita bertumbuh masih bisa berbuat dosa tapi sudah tidak mau berbuat dosa. Yang ketiga, sudah tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Sama seperti ibu-ibu kalau mau kuruskan gitu toh. Wah, bisa makan banyak dan mau makan banyak, ya. Bisa makan banyak dan mau makan banyak dan bisa makan banyak. Nah, yang tahap kedua ya, mau makan banyak tapi sudah tidak bisa makan banyak. Nah, yang ketiga ya, sudah tidak mau makan banyak dan sudah tidak bisa makan banyak. Dan ini bakat kurus. Ngerti nggak sampai di sini? Ya. Kalau saudara ngumpat misalnya bolak-balik hidupmu asa-asu, kesenggol sedikit asu gitu. Nah, misalnya gitu, ya. Maafkan saya niruin saudara. Nah, bisa ngumpat, ya. Bisa ngumpat, mau ngumpat sampai satu ketika tidak bisa ngumpat dan tidak mau ngumpat. Itu. Jadi nanti luar biasa di pengadilan nanti. Nah, pertanggungjawaban. Kekristenan itu ada tanggung jawab. Jadi gini, tidak ada neraka, tidak ada surga tanpa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, ya kita seringkali dengar apa yang kamu tabur,
kamu tuai, kamu nabur angin akan nuai badai. Kan gitu ya. Ya. Nah, kita lihat Saudara. Bahasa Inggrisnya accountability ya. Pertanggungjawaban accountability. Saya ketika cek bahasa pengertiannya di kamus bagus loh ternyata. The quality of state, the quality or state of being accountable spatially, an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one action. Oke, apa itu Michael Sony? Dilarang mancing di sini. Accountability saya terjemahkan adalah kewajiban atau ketersediaan untuk menerima tanggung jawab. Jadi anugerah itu ya paketnya adalah ini Saudara. Paketnya itu adalah ini. Anugerah itu diberikan satu paket dengan kewajiban untuk menerima tanggung jawab. Makanya orang masuk neraka, masuk surga itu adalah akibat dari tanggung jawab ini. Sebelum kita ngomong yang serem-serem, kita ngomong dulu ini. Adalah tanggung jawab untuk memiliki hidup yang mengalami keserupaan dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakan lewat perbuatan. Kalau hanya dikatakan lewat batin, maka saudara tidak lewat batin, maka saudara jadi Kristen kebatinan. Tidak ada salah satu, kalau di tempat Islam ada Sufisme, ya, di Kristen tidak ada aliran kebatinan Kristen. Ya, tidak ada. Aliran klenik ada, tapi aliran kebatinan yang hanya diem aja. Kalau saudara tahu kan ada tarian di Turki yang muter-muter. Nah, itu salah satu aliran Sufisme-nya mereka. Dan itu dalam mereka. Nah, mereka memiliki cara untuk mendekati kepada Tuhan, Sufisme. Oke, saya teruskan ya. Nah, berapa lama tanggung jawab itu diberikan kepada kita? Berapa lama kita harus mengejar keserupaan dengan Tuhan? Berapa lama kita harus maintenance yang namanya anugerah itu lewat perbuatan? Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, bahasa yang lain berkata bagus, masa hidup kami 70 tahun dan jika Tuhan belum selesai. Kalau ada orang ulang tahun 71 ya, yang paling mendekati kan di room ini kan saya. Dia dikatakan apa? Jangan diperkata, "Weh, bonus ya, bonus." Kita ngomong sama engkong kita umur 80, bonus ya, bonus. Itu Tuhan belum selesai, Saudara. Yang lainnya sudah dipanggil Tuhan, dia belum selesai-selesai gitu loh. Ya, masalahnya kalau Tuhan ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, selesai nggak selesai dikumpulkan. Nah, itu yang paling parah. Bams ketawa, semuanya ketawa. Bayangin. Dan itu bisa terjadi loh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika Tuhan belum selesai 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Bapak Ibu lihat ya, saudara-saudara ngelihat orang tua-tua nih, orang tua-tua kalau ditanya, engkong, mak, gimana dulu? Ya, nek, kakek, dulu gimana hidup zaman dulu? Waduh, sukar. Dulu emak ini kalau mau ke sekolah, naik ke truk dulu kan gitu kan. Dulu aduh susah sekali mau cari ikan, mesti mancing ya. Dulu kalau mau kirim surat sama engkong mesti pakai surat dan nyampe-nya 3 bulan karena engkong ada di kutub utara gitu misalnya seperti itu ya. Makanya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Coba bayangin. Semi misalnya. Sem, tiba-tiba tuh umur sekian, tiba-tiba tuh pensiun. Kan gitu kan. Kok buru-buru makanya banyak orang-orang Kristen kok cepet ya hidup. Betul nggak? Makanya berlalunya dikatakan buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Nah, ini sekarang kalau anugerah itu ada pertanggungjawabannya, maka pasti pertanggungjawabannya ada dua hasilnya, ada punishment, ada reward, ya, ada namanya hukuman, ada namanya hadiah, ya. Sekali lagi ya, makanya orang-orang kalau benar dalam pengejaran kepada Tuhan, sebenarnya gini, orang yang sungguh-sungguh misalnya di sekolah, Bapak Ibu belajar, misalnya mahasiswa, Bapak Ibu belajar dengan sungguh-sungguh, saudara nggak takut lulus atau nggak lulus. Kenapa? Kalau saudara belajar sungguh-sungguh, memiliki ilmu sampai dalam, akibatnya saudara pasti lulus. Ngerti nggak saudara? Pengajaran kita, keserupaan dengan Yesus, surga itu adalah apa? Reward. Gitu loh. Nah, makanya dari itu, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga.
Bukan sekedar masuk surga yang digambarkan orang-orang sebagai pembuangan terakhir, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi. Tetapi lebih dari itu, yang kita kejar bukan surga, tapi yang kita kejar adalah apa? Memerintah bersama Yesus, sehidangan dengan Yesus. Jadi kalau orang-orang yang belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh yang ada dalam kelompok ini, 59 orang di tempat ini harusnya mikirnya sudah bukan lagi masuk surga kalau saudara serius ngejar keserupaan dengan Tuhan. Tetapi apa? Ikut pemerintah bersama Yesus. Ya, targetmu jangan rendah-rendah. Buat targetmu itu setinggi bintang di langit sehingga kalau meleset minimal nyangkut di planet. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian, pelayanan sungguh-sungguh, udah nggak lihat kanan kiri. Makanya saya akan nulis ya, melayani Tuhan itu adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada Dia, itu privilege ya, untuk berterima kasih. Tinggi setinggi mungkin, ya, setinggi mungkin sehingga kalau meleset pun saudara ada minimalnya gitu. Wah, nanti aku dapat rewardnya minimal. Tapi jangan kejar reward, kejar keserupaan. Nah, soalnya kalau bicara neraka, bicaranya punishment, nggak dibahas detail seperti ini. Nah, kita lihat punishment and reward ya. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah. Jadi kalau perjanjian lama tidak ada bicara mengenai ada namanya kebangkitan, itu tidak ada. Hanya satu ayat ini toh ya. Tapi ini jelas loh ayatnya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ini indikasinya jelas. Ini menggetarkan ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Kalau Bapak Ibu baca, saudara baca ayatnya. Mengindikasi ada kebangkitan orang mati. Nah, jadi jelas loh, mengindikasi ada kebangkitan orang mati. Coba perhatikan, sungguh-sungguh ayatnya. Akan bangun, ya, akan bangun. Ini kata-kata itu menarik sekali ya, kata tidur. Karena dalam perjanjian baru, orang mati pun disebut tidur. Ya, makanya nanti tanya, ada orang mati gitu dikatakan gini, wah, aku melihat ya, makanya ada orang toh yang melihat kesaksian yang namanya Elvis Presley di neraka, terus siapa di neraka gitu kan, gitu toh kesaksian-kesaksiannya. Ya sudahlah, gak usah ribut ya. Tapi kita lihat kata firman Tuhan, mereka tidur dalam debu tanah, asalnya debu tanah, akan bangun ya, dan mengindikasikan ada pemisahan dalam kekekalan nanti. Ada indikasi kebangkitan, ada apa namanya pemisahan, pengadilan, dan ada kekekalan. Ini. Dan saya loncat ke perjanjian baru. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, ayatnya tadi sudah ya, semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Coba bayangin. Kita lihat, dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita kan enak nyebut Bapa di surga. Tapi dikatakan yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi. Lewat siapa? Bapa menghakimi. Lewat anak tunggalnya yaitu Yesus. Wah, jadi tadi mundur sedikit. Mundur ya Bapak Ibu ya. Dikatakan apa? Tidur, debu tanah, kebangkitan, pengadilan, kekekalan. Nah ini saudara. Jadi dari sini dulu. Jangan nanti bahas preview film nanti kalau kita hanya bicara siksa neraka. Nah ini loh. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Tuh, saudara. Mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Makanya kalau mati itu di end. Di end di bumi ini. Nggak ada lagi kesempatan. Saya pernah baca buku bahwa ada kesempatan di alam maut kok untuk kita bisa menebus dosa kita sendiri. Bahkan saya pembicara eksposisi kitab Wahyu ada yang berkata seperti ini. Oh, kok masih ada kesempatan orang yang tertinggal nanti pada zaman antikristus ya. Mereka ada yang begitu padahal antikristus itu dipahami yang ikut kelas saya pasti tahu. Dikatakan apa? Nanti yang tertinggal yang versi yang dicap 66 di dahi gitu dikatakan apa? Bisa masuk surga. Ya, bisa masuk surga tapi nebus dengan darahnya sendiri. Lah waktu zaman enak saja
Zaman anugerah saja saya ketawa sama teman saya itu. Kenapa? Zaman anugerah hidup benar saja mereka sia-sia. Mereka nggak berani bayar harga. Nggak berani bayar harganya untuk mengikuti Yesus. Apalagi dalam tanda petik, quote unquote, zaman antikristus. Ya, yang ditebus dengan darahnya sendiri. Orang zaman enak-enak aja. Mereka nggak berani, apalagi dengan penganiayaan. Nggak mungkin. Hujan gerimis saja nggak masuk gereja. Ya, apalagi hujan api. Nggak mungkin lagi nonton film, lagi nonton ibadah live gitu, live streaming ibadah, saudara tergoda lihat nonton Netflix kok gitu. Nggak mungkin saudara yang jenis-jenis gini masuk surga, nggak mungkin saudara. Saudara jangan berkata gini, Pak jangan menghakimi, Tuhan kan melihat hati. Bro, yang dari hati itu kan nampak lewat perbuatan, ya. Makanya saya ngomong sama jomblo-jomblo yang di luar sana. Kalau kamu mencintai seseorang hanya di hati saja tanpa ngomong, kamu mencintai dia dalam angan-angan. Gitu loh. Ya. Makanya saya kasih note di bawahnya. Mati satu kali. Jelas tidak ada kesempatan lagi setelah kematian. Nah, sekarang kita lihat. Kita mesti ngerti dulu, saudara. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk neraka. Dihakimi menurut perbuatan. Ayatnya banyak. Ya. Tapi saya mengucap syukur loh. Alkitab itu sedikit sekali literasinya soal neraka. Bagi orang yang memang tertarik di neraka, ya memang mau masuk neraka ya silakan ya mencarinya gitu loh. Tetapi saya masuk surga, makanya banyak banyak isinya tentang surga. Apa namanya Alkitab kita. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbagailah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ini masih pertanggungjawaban ya. Karena segala perbuatan mereka sebagai akibat dari pertanggungjawaban anugerah tersebut menyertai mereka. Berarti dihitung. Accountability itu ada kata account, artinya hitung. Ngerti ya? Wahyu 20, 12, 13 ini biasa kalau anak-anak 9. Dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, kurang apa? Ini orang-orang yang accountability. Kalau dia sungguh-sungguh ya bertanggung jawab terhadap anugerah, mereka tunjukkan lewat perbuatan, mengejar keserupaan dengan Tuhan, ini orang yang sudah membangun kegentaran. Ya, karena tahu beberapa minggu yang lalu, saya tuh tiap hari ngerem untuk tidak keluar, ngerem untuk berkegiatan lain. Sampai malam-malam tidurnya. Kenapa? Menyerahkan proposal disertasi. Disertasinya sendiri tahun ini masih lama untuk pertanggungjawabannya. Tetapi saya udah bangun kegentaran. Gimana disertasi? Gimana ujian disertasi? Harusnya kita cari tahu di Alkitab. Cari tahu Alkitab. Bagaimana nanti di pengadilan terakhir itu bagaimana? Harusnya kita cari tahu. Gitu loh. Sehingga kita tidak kaget lagi. Kegentaran lu dibangun seharusnya semenjak kita jadi Kristen. Lah sayangnya orang-orang Kristen sekarang kalau terima Yesus pertama kali, kamu akan diberkati. Kamu akan melimpah-limpah. Kamu tidak akan kena itu. 1000 panah akan menyerang kamu. Walau 1000 rebah di kirimu dan berlaksa-laksa rebah di kananmu. Dicekokinya itu. Tidak dicekoi dari awal. Ini kesempatan ya untuk kita ngajari anak-anak kita ya. Anak-anak kita untuk membangun kegentaran. Sejak mereka mengenal Yesus untuk pertama kali. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatan. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan itu ngawur untuk penghakiman. Enggak. Ya. Neraka itu sebab akibat dari pertanggungjawaban yang salah. Gitu loh, saudara. Ya, kalau setelah mati orang langsung masuk surga atau neraka sebelum kebangkitan, berarti surga atau neraka adalah alam roh. Betul dong? Mati, orang mati, ya, terus ada orang ngeliat, oh aku ngelihat dia di surga loh, oh aku ngelihat dia di neraka. Berarti surga alam roh. Berarti kan? Surga dan neraka itu bersifat materi atau alam fisik. Yesus berkata gini, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah. Itu konotasinya jelas fisik. Nah, pertanyaannya, ada orang berkata kepada saya begini, loh,
Bahkan kalau saudara nonton siksa neraka nih, orang-orang yang disiksa itu kesakitan kok. Saya tidak nyuruh saudara nonton ya, tapi beberapa orang kesakitan. Tanya sekarang, roh bisa kesakitan? Enggak. Oke, Bapak Ibu tahu kan, saya lahir indigo kan, ya lahir indigo kan. Jadi saya banyak dibohongi setan dulu, ya. Terus kan saudara tahu, kalau setannya Indonesia selain setan yang cacat, ya cacat kan setan Indonesia, suster ngesot, ya apa itu yang tanpa muka itu, suster gepeng, kan gitu toh. Sundel bolong. Sundel bolong itu semuanya invalid gitu loh, ya hantu Indonesia itu invalid. Tahu saudaraku yang terkasih, lihatin, kenapa sampai mereka nangis-nangis? Nah, karena mereka kan siapa? Mereka itu daimonia, bahasa Alkitab. Dikatakan, dan iblis pun gemetar. Itu terjemahnya harusnya daimonia. Mereka berasal dari mana daimonia itu? Sepertiga malaikat yang jatuh bersama-sama dengan mengikuti jejak. Waktu itu namanya masih Lucifer. Lucifer itu jabatan. Mengikuti hasatan. Karena mereka menyesal, maka refleksinya adalah nangis. Sekalipun mereka ketawa, tapi ada rintihan di dalamnya. Ya, surga dan neraka bersifat materi atau dalam fisik. Tempat tubuh kebangkitan bermuara. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau orang setelah mati langsung masuk surga atau neraka. Di mana mereka? Nah, ini bertahap. Orang yang sebelum kebangkitan, sebelum ada kebangkitan, makanya orang berkata, kenapa belum masuk surga? Kenapa belum masuk neraka? Lah belum ada pengadilan. Makanya saya katakan tadi, surga itu alam fisik. Perhatikan sungguh-sungguh. Yang sekarang hidup kemudian mati. Ya, dari fisik ke roh. Ada kebangkitan, berarti dari fisik ke roh balik lagi ke fisik. Ini namanya tubuh kemuliaan. Dan yang ini nggak bisa mati, saudara. Seperti tubuh apa? Seperti tubuh yang diperagakan oleh Yesus setelah kebangkitan. Nangkap nggak sampai di sini? Orang yang sebelum kebangkitan sebenarnya dibawa ke satu tempat yang bisa disebut sebagai penampungan sementara atau intermediate state. Nah, setelah kematian, manusia belum langsung masuk ke surga yang permanen atau neraka yang permanen. Ya, surganya belum jadi, saudara. Kalau jadi, maka Bapa memerintahkan Yesus untuk datang, untuk turun. Neraka belum jadi, saudara. Kok belum jadi? Apa Yesus juga buat neraka? Nanti di belakang ada. Makanya kalau orang berkata neraka versi Kristen, loh, nerakanya belum jadi. Nanti di belakang aja. Neraka, Gehenna, adalah tempat terakhir bagi manusia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau saudara jeli, Wahyu 20 ayat 12-13. Yaitu setelah penghakiman terakhir. Jadi gini, kitab kehidupan itu adalah kitab yang ditaruh di balai kota pada zaman itu. Ya, warga negara dan orang-orang yang sudah dibebaskan itu harus menaruh namanya di situ. Dan itu harganya mahal. Ya, untuk nama-nama yang tertulis. Nanti suatu ketika kita bahas. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu setelah penghakiman terakhir. Ya, bukan tempat pembuangan langsung setelah seseorang yang jahat meninggal dunia. Bukan. Nah, saya udah ulangi lagi, surga bukanlah alam roh, tetapi alam fisik. Surga itu sejahtera pengulangan dunia yang telah diciptakan sempurna oleh Allah dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Ada pertanyaan bagus waktu itu, Pak, kalau di surga nanti orang masih bisa berbuat dosa lagi ya? Ya enggak, penyebab dosa udah enggak ada. Seperti saya katakan tadi, yang terakhir, tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Tingkatan 3 ini sudah 70 tahun dihidupi. Sehingga seseorang kodrat dosanya mati. Dan ada kata-kata, jangan beri kesempatan-kesempatan itu adalah pijakan iblis, yaitu kodrat dosa. Nah, pasti orang yang masuk sana sudah terseleksi. Kalau enggak, maafkan saya. Kalau seseorang yang kecenderungannya untuk berzina, waduh, kalau dosanya diampuni, tetapi kecenderungannya tidak, kodrat dosanya enggak dimatikan, terus kemudian orang ini masuk ke surganya, Tuhan ampuni dosaku, tapi kecenderungannya tidak, wah repot itu surga nanti. Nggak bisa lihat cewek cakep yang masuk surga, nggak bisa. Malaikat bisa diuber-uber, saudara, di sana. Ngerti ya? Makanya nggak ada penjahat kelamin masuk surga, nggak ada. Ya, walaupun dosanya sudah diampuni.
Masalah kecenderungannya untuk jadi penjahat kelaminnya itu yang diberesin. Itu tugas kita. Makanya pengejaran kita keserupaan dengan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Setelah selesai, ia akan datang kembali dan membawa ke tempat di mana ia berada. Ada lagu, di mana engkau ada. Wah itu. Itulah langit baru dan bumi baru yang ditulis di kitab Wahyu. Surga adalah tempat orang-orang dibangkitkan dengan tubuh fisik. Tubuh kemuliaan. Ada orang berkata, Pak, surga itu alam roh. Oke, berarti gini asumsinya. Nanti nih kita mati, ya kita hidup dulu fisik. Setelah itu mati roh. Terus kemudian dibangkitkan tubuh kemuliaan. Setelah disidang, kita masuk surga karena surganya adalah alam roh, dimatikan lagi. Lah kan bingung. Alkitab itu cerdas. Makanya, ya, intermediate state adalah masa selang antara kematian dan penghakiman, sering disebut sebagai masa antara. Pada masa ini disebut sebagai dunia orang mati. Ya, sebagai dunia orang mati. Atau alam maut, semua roh-roh yang mati dalam masa penantian, kebangkitan untuk menghadap tata penghakiman Tuhan. Mereka belum mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Mereka masih berkeadaan sebagai roh. Alkitab menyebutkan mereka sebagai tidur. Daniel tadi sudah menuliskannya. Nah, ini dalam perjanjian lama kata ini terjemahkan sebagai Seoul. Ya, bukan Seoul ya. Bukan ibu kota Korea Selatan. Dalam perjanjian baru kata ini terjemahkan sebagai Hades. Yang sudah masuk di sini tidak bisa nyelinap keluar. Saudara baca Lazarus dengan orang kaya, ya. Keduanya memiliki makna yang sama, baik Seoul atau Hades, hanya beda bahasa, saudara. Nah, ini kita lihat. Untuk intermediate state, tempat tunggu sementara, orang tidak bisa lepas. Gak bisa keluar. Pemilik tempat ini namanya Yesus. Sebelumnya dari zaman Adam sampai sebelum Yesus mati, tempat ini milik setan. Makanya pada saat Samuel dipanggil oleh dukun perempuan di Endor, itu betul-betul Samuel. Kenapa? Karena Yesus belum mati. Tapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia turun, dia ngerebut kunci alam maut, kekuasaan atas malam maut. Itu diambil oleh Yesus. Makanya dibagi dua. Itu rewardnya Tuhan nih. Hades nyaman adalah tempat-tempat orang yang hidupnya sesuai dengan firman Allah. Ya, kalau di dalam perjanjian lama ditunjukkan lewat penurutan pada hukum Taurat. Ya, Hades tidak nyaman. Ini adalah seperti berkeadaan tidak nyaman, seperti neraka, tapi bukan neraka. Kenapa Pak Sony? Karena belum pengadilan. Sampai di sini ngerti ya? Ini tidak bisa saudara lepas. Nggak bisa ada yang ucul, orang bahasa Jawa. Makanya saya seringkali kalau ngajar gini, siapa sih citizen number one? Ya, di KTP-nya mungkin ada nomor 1 di tempat Hades yang nyaman. Siapa? Yaitu penjahat yang di sampingnya Yesus, yang membela Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Paradeisos. Yesus belum mati loh. Tapi Yesus tahu kalau dia turun ke alam maut, dia rebut kuncinya setan. Maka dia akan pisah. Hades yang nyaman, inilah Paradeisos. Amin ya. Ya, neraka. Nah, menurut kepercayaan lain, bukan Kristen loh ya. Menurut kepercayaan lain, bukan Kristen, kalau Buddha, ya karena konsepnya berbeda ya. Konghucu itu aliran kebijakan. Jadi yang terkenal adalah agama Islam sama Hindu. Ya. Di Singapura ada theme park, neraka. Versinya Hindu ya. Kalau saudara ke sana, saudara bisa cari di Google. Bukan Kristen. Nah, pernah lihat ini? Nostalgia mimpi buruk ketika membaca komik-komik sisa neraka, saya baca, saudara. Serem. Ya, gergaji lah, kait lah, setrika lah. Oh, pokoknya peralatan
yang ada di rumah tangga itu dipakai di sana, entah nanti di sana tuh buatannya siapa ya Sam ya. Itu ngelihat gergajinya tuh made in siapa gitu ya. Kita lihat ya. Nah, komik dengan ajaran agama bukan sekedar komik, ada latar belakangnya. Komik Sisa Neraka banyak beredar pada dekade 70-an. Itu buat nakut-nakutin anak-anak nakal. Nih lo, kamu kalau nakal kayak gini. Dekade 70-an hingga 90-an. Tidak hanya memberikan kenangan yang mengerikan pada anak kecil, tapi juga merupakan bagian dari sejarah kejayaan komik buatan lokal yang bertema agama bagi anak-anak. Ingat, ya, ingat, ini komik agama, saudara. Ini bukan sekedar komik, saudara. Ya, tentu agama tertentu yang kita tahu semua, agama mayoritasnya Indonesia. Ya, saya dulu di Prancis, saya dapat right untuk 2 program anak-anak. Ada 2, satu dari Malaysia, satu dari India. Yang sekarang beredar, luar biasa laris. Waktu saya dapat right-nya, wah seneng sekali dong. Tapi hati kecil saya ngomong begini, apa pertanggungjawabanmu kalau ternyata nanti kamu pulang, banyak anak-anak yang lebih mengenal agama yang lain. Ya, anak Kristen juga pasti nonton kan. Yang satunya mengajarkan agama Islam, satu menggambarkan agama Hindu. Itu yang saya dapat right-nya loh, saudara. Dan saya ngomong, oh Tuhan, nggak sanggup saya nanti di pengadilan harus bertanggung jawab untuk kerusakan yang dibuat. Akhirnya saya memilih, saudara. Saya jujur, saya memilih. Saya pergi, hati saya berat. Kenapa? Karena bisa dapat keuntungan sangat besar. Sampai sekarang pun masih beredar. Tahu, saudara, saya milih untuk milih apa? Shaun the Sheep. Pak, itu bukan Kristen ya. Minimal Shaun the Sheep. Tidak merusak. Hidup itu memilih ya. Lanjut ya. Nah, supaya saudara tahu dari mana ini. Ya. Kenapa disebut pembawa mimpi buruk pada anak-anak? Iya, termasuk saya waktu itu ya. Menjadi tren pada tahun 70-an hingga awal 90-an. Dan mengandung doktrin agama. Sekali lagi loh, ini komik agama, tapi ini diperjelas. Ya, perjelas doktrin agama. Jadi komik ini berdasarkan kepercayaan sebuah agama yang diambil dari kitab mereka. Yang hidup di masyarakat yang divisualisasi secara eksplisit. Saya tadi baca komiknya, saudara, lagi. Saya tadi baca komiknya lagi secara online. Ceritanya teramat singkat sehingga bukunya tipis, tak sampai 30 halaman. Tapi horornya, saudara, Eko sampai masa kini. Coba saudara lihat ya. Ini, saudara, terjebak komoditas. Sebenarnya sebelum komik ini muncul, Neraka, itu muncul komiknya mereka yang berisi doktrin juga. Judulnya Taman Firdaus. Tapi nggak laku. Karena orang Indonesia tuh seneng yang namanya seketan. Apa itu Sam? Seketan, Sam? Nggak tahu, tahu Sam? Sek dan kejahatan. Orang Indonesia tuh seneng sensasi. Makanya every bad news is a good news. Ya. Namun komik Siksa Neraka dengan drama siksaan sadis 30 lembar, saudara. Ternyata lebih diminati bagi pembaca. Terutama bagi ibu-ibu yang punya anak nakal. Nih, kamu yang suka bohong, lidahmu akan dipotong. Nih, yang nonton porno, matamu dicubles. Bokongnya nanti ditusuk sama tombak panas. Kan gitu yang homo tuh, ya. Karena mengikuti pasar bebas yang meminta lebih banyak siksaan. Nah, iya itu. Saya kan pernah di televisi. Ada namanya ratingnya, Nielsen, saudara. Jadi kalau satu TV jambak-jambakan, maka dalam 1 minggu itu, semua TV jambak-jambakan. Satu TV ada orang ditabrak mobil, ya kan gitu tadi, ditabrak mobil dulu, baru akhirnya kawin sama yang nabrak. Wah, itu semua TV akan ngalami yang sama. Ini makanya terjebak komoditasnya di sini. Kalau ada, wih kok sama semuanya? Iya. Di televisi saya dulu tuh ada yang ngeliatin televisi yang lain. Pak ini, wah coba cek Nielsen, ditabrak nggak? Oh ditabrak juga. Wah ratingnya naik sekali, ditiru. Siksaan itu komoditas tinggi. Makanya punya nilai, saudara. Menakut-nakuti orang itu mendapat perhatian. Oh saya dikirimi sebagai hamba Tuhan. Kason sudah baca ini orang mati di Korea. Kason sudah baca ini orang Meksiko dibawa ke neraka. Kason sudah baca nih. Kason sudah baca ini, kuirimi semua. Ya,
Bahkan beberapa komik dengan judul berbeda mengandung cerita yang sama persis. Pokoknya sadis. Kan seperti saya katakan, Tuhan kita itu tidak overexpose mengenai neraka di dalam pengajarannya. Kenapa? Cukup diberi highlight. Tetapi bukan di overexpose. Lanjut ya. Masih bersama saya. Nah, muncul lain. Gore. Ya, kalau ini sudah berbentuk film. Apalagi kalau ini sudah dalam bentuk kesaksian yang di-capture di TikTok. Kesaksian yang di-capture di Instagram. Kesaksian yang di-capture di YouTube. Apalagi kalau ditambahi dengan perkataan bahwa ini yang akan saudara terima nanti. Kalau saudara tidak terima Yesus. Di latar belakang itu, kalau saudara lihat ada gambar kecilnya, orang di tebing dan mereka loncat semua. Nah, perhatikan. Hari ke-8 saja, ini sudah hari sebulan, saudara. Hari ke-8 saja sudah 950.046 orang. Coba Bapak Ibu baca bawahnya. Orang semakin takut dosa dan memilih insaf. Jadi orang-orang ini tidak dimenangkan dengan syiar agama. Ya, ini kan latar belakangnya doktrin agama yang lain. Tapi mereka berhasil membawa bahwa media ini dakwah. Nah, Bapak Ibu baca. Keren. Hashtag film. Hashtag sisa neraka. Banyak unsur. Hashtag edukasi loh, saudara. Gitu. Jadi takutnya bukan pada kebenaran. Takutnya pada ancaman. Ya, bayangin kalau ada bapak-bapak dibilang, ayo, kasih aku. Sambil bawa kemoceng. Ayo, nurut sama papa. Itu nurut karena terpaksa. Nah, neraka versi Kristen. Tadi versi yang lain ya, saya tidak mau overexpose ya. Jangan harapkan saya untuk overexpose ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sebenarnya terjemahan lautan nggak tepat ya. Lautan itu bahasa aslinya Thalassa. Tapi di sini ditulis dalam bahasa aslinya adalah danau. Harusnya bicara limne tupuros atau limne tupur. Ya, jadi satu kita mesti catat, bentuknya neraka itu adalah lautan, maaf, danau api, bentuknya kayak mangkok. Bentuknya kayak mangkok. Nanti kita lihat di belakang, bagaimana sampai jadi bentuk mangkok. Alkitab dengan cerdas yang bisa dibuktikan oleh sains. Tapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang kecil ini yang tidak masuk ke surga. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi satu bentuknya danau api, dan ini yang di dalam danau api itu ada api dan belerang. Nanti di belakang akan ada bagaimana terbentuknya. Kalau dikatakan surga itu alam fisik, neraka pun dibangun dari fisik. Tapi yang dibangun bukan oleh Tuhan, bukan oleh tangan Tuhan. Gini. Inilah kematian yang kedua. Lanjut kita lihat. Satu bentuknya danau api, kedua isinya api dan belerang. Ini lebih lengkap. Dikatakan apa? Lautan api dikatakan danau api yang menyala-nyala oleh belerang. Menyala-nyala indikasinya api. Ini ada lengkap. Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam danau api dan belerang. Ya. Ini udah lengkap semua nih, ya. 3 komponennya sudah ada, danau api, ya, belerang. Ya udah dapat kita, ya. Nah, yang ini bagian ketiga, danau api, belerang dalam kegelapan. Kegelapan ini memang bisa diterjemahkan sebagai keterpisahan dengan Tuhan. Makanya yang paling mengerikan dari neraka adalah keterpisahan dengan Tuhan. Dan yang keempat, hasilnya dari keterpisahan dengan Tuhan adalah ratap tangis dan kertak gigi. Ratap tangis itu tangisan penyesalan. Kertak gigi itu penyesalan yang tidak kunjung usai. Ini ngerinya di sini. Pak, di mana unsur penyiksaannya? Tidak ada. Saudara, kalau kita masih kecil dulu kan, bagaimana adanya hujan?
Kita nonton ada peri kecil-kecil yang menyebar serbuk, yang menyebar awan, awan dikumpulkan. Tidak. Tuhan itu punya tatanan, punya aturan yang sangat menarik. Makanya di nerakanya versi Kristen, tidak ada setan menyiksa manusia. Tidak ada iblis menyiksa manusia. Tidak ada roh-roh jahat menyiksa manusia. Kalau setan, iblis, roh-roh jahat, hasatan, diabolos, ya, daimonia menyiksa manusia, maka yang terjadi adalah apa? Ya, setan, iblis, dan roh jahat tidak ikut dihukum. Kalau itu terjadi berarti setan, iblis, dan roh jahat adalah kaki tangan Tuhan, antek Tuhan. Dia sendiri tidak dihukum. Makanya saya suka bercanda. Jangan-jangan setelah selesai seharian nyiksa, dia pulang ditanya sama istrinya, kok maleman pulangnya? Lembur mah, hari ini nyiksanya lebih banyak orang. Kedian. Padahal neraka itu diciptakan, waduh ya, saya lupa ya menuliskannya. Neraka diciptakan untuk siapa? Untuk setan dan para pengikutnya. Para pengikutnya, orang-orang manusia ini masuk ke neraka itu gara-gara setan. Inilah punishment-nya. Ya, saudara bisa ngukur dari sini saudara masuk mana nanti. Serius loh. Sebenarnya dari kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat kemana nanti kita akan pergi. Serius loh, saudara. Dari kehidupan sehari-hari saudara bisa tahu kemana saudara akan pergi. Sekarang saudara pelajar sendiri saudara bisa lihat saudara akan lulus nggak? Kan gitu. Tadi sudah 4 ya. Danau api, ya, belerang, kegelapan, ya, ratap tangis, ya, dan kertak gigi. 5 udah. Semuanya dicampakkan dalam dapur api, ratap dan kertak gigi. 1350, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah kan terdapat ratapan dan kertak gigi. Perhatikan ya, ratapan ini adalah tangisan yang meratap, bukan sekedar crying. Tapi ada unsur scream, ada ratap, meratap, betul. Dan ada kertak gigi. Kertak gigi sekali lagi, penyesalan yang tidak kunjung usai. Ini versi Kristen. Pak, kalau ada orang ngajar yang berbeda, itu urusan dia. Ya, karena buku kita buku Kristen ya, udah karena kita Kristen ini kita kembali ke sini. Surga itu ya ada unsur pengerjaan fisik. Aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan rumah bagimu. Ada unsur terindikasi dengan jelas ada unsur pekerjaan fisik. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh. Nah, langit yang mana? Langitnya bumi, di atas kita masih ada tata surya, di atasnya tata surya ada galaksi. Galaksi kita ada 400 miliar matahari. Dikatakan langit akan lenyap. Kalau bicara ini sepertinya, saya ngomong sepertinya loh ya, sepertinya ini galaksi yang meledak. 400 miliar termasuk 400 miliar matahari. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Coba nonton di YouTube. Ada benda keras batu dibakar dengan sangat tinggi, mencair. Saya beberapa kali nonton untuk memastikan bahwa apa yang saya lihat itu scientific ya, bukan sekedar bualan manusia. Jadi kalau begitu, kalau 400 miliar matahari terbakar dengan seluruh planet, kemungkinan akan jadi liquid fire. Semuanya materi itu akan meleleh. Nah, bukan liquid fire ya. Tapi semua materi itu akan terbakar dan meleleh. Makanya orang tanya, neraka di mana? Kalau surga satu tempat di atas sana yang kita tidak tahu. Neraka pun akan jadi satu tempat yang kita tahu. Kemungkinan besar, galaksi kita. Kalau sudah terbakar meleleh, bentuknya bukan lautan, bukan tipis melebar, tapi bentuknya kayak bowl, kayak mangkok. Kalau bentuk mangkok itu dilihat, itulah danau. Limne Tupuros. Betul. Ada api, ada belerang, terbakar kan? Ya. Apa yang Alkitab ngomong itu benar. Nah,
Kalau versi nerakanya gimana? Waduh, nggak berani saudara saya. Tapi Alkitab ngomong ini. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi saudara jangan tanya, nanti pendeta ini ngajar. Enggak lah, kita kembali ke firman aja. Kita tidak dalam rangka menghakimi. Ya. Jadi kalau saudara mau percaya pakai doktrinnya tetangga sebelah, ya siksa neraka, tanam aja di sini. Tapi kalau Alkitab ngomong ini, nangkep ya? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Ini Paulus loh ngomong tajam. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain, Injil yang lain yang berbeda, atau ajaran yang lain, terkutuklah dia. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya kebenarannya, apa yang disaksikan disiksa di neraka, ya disiksa oleh neraka. Kita setuju dengan judulnya. Tetapi bukan seperti yang ditampilkan film siksa neraka. Karena keterpisahan dengan Tuhan, itu sudah neraka. Ingat, Yesus pernah mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Dan itu paling menyakitkan buat Yesus. Kegelapan itu disaksikan pada saat Yesus mati. Paling ngeri saudara kalau saudara gelap, api, belerang, ya, ratap tangis, kertak gigi. Dan ada satu yang lupa saya cantumkan. Alkitab mencatat ada ulat. Sebenarnya ulat itu lambang dari sesuatu yang menjijikkan. Jadi selamat berjuang untuk mengalami keserupaan. Saya tidak nakut-nakuti saudara. Tapi hanya berkata, kita punya potensi untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Untuk ikut memerintah. Taruh itu sebagai cita-cita. Jadi kalau masuk surga, itu akibat. Ya. Tujuannya hanya satu, duduk sehidangan dengan Tuhan. Kalau duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus, pasti kita di surga lah, nggak mungkin. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Itu saudara, saya gambarkan sebagai bagian terakhir. Itu IKN-nya surga. Saya mikir ketawa. Itu IKN, saudara. Itu IKN-nya. Yerusalem baru, tempat pemerintahan. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara? Yuk, sekarang pertanyaan. Saya serahkan kembali kepada yang berwajib. Sekarang kita masuk di pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Amos. Terus kemudian dari Dani dan Denny. Ini kurang lebihnya sama. Kalau dari Kak Amos, Kak, intermediate state itu terpisah dari dunia fisik total atau semacam gentayangan. Kalau dari Kak Dani, Kak Son, sementara intermediate state itu sama nggak dengan Hades nyaman dan tidak nyaman. Terus Denny juga nanya, penampungan sementara itu sama dengan Hades. Jadi kurang lebih tiga pertanyaan ini sama Kak Son. Nah, intermediate state ya ada di layar juga ya. Itu alam maut ya. Jadi orang masuk ke sana jadi namanya tempat ya perhentian sementara ya. Masa selang antara kematian dan penghakiman. Ya, ini orang-orang mati yang apa? Yang tidur yang oleh Daniel ngomong. Nah, pada masa ini disebut sebagai dunia orang mati atau alam maut. Nah, alam maut itu sebutannya adalah Seol ya dalam perjanjian lama, Hades. Nah, ngerti sampai di sini. Nah, keduanya memiliki makna yang sama. Hades yang nyaman itu namanya Paradisos, yaitu Firdaus. Itu tempat perhentian sementara untuk orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hades yang tidak nyaman adalah ya kebalikannya yang tidak sesuai. Orang-orang jahat ada di sana. Dan ada beberapa orang walau namanya ada ditulis di Alkitab, tetapi dikatakan apa? Waduh, ya kelakuannya nggak benar gitu loh. Jadi kita lihat nanti kemungkinan kita nggak ketemu sama beberapa orang yang kita anggap luar biasa. Seperti itu Pak Iwan. Terus yang pertanyaan Amos, ini bentuknya gentayangan atau gimana Kak Son? Ya enggak gentayangan. Oh, saya kan tadi ngomong Amos, enggak boleh bocor. Di tempat itu enggak ada bocornya, jadi enggak ada satupun orang dari luar bisa masuk. Waktu dalam perjanjian lama, alam maut itu milik setan,
maka setanlah yang mengizinkan untuk orang keluar atau ya istilahnya keluar, nggak ada yang masuk ya. Istilahnya keluar masuk nggak ada. Orang-orang hidup nggak ada yang pernah ke sana, nggak ada yang pernah. Ya, berarti ada orang yang mati yang diizinkan keluar, yaitu Samuel. Itu wajar karena alam maut masih milik setan. Ngerti? Makanya Ya, salah satu percakapan menarik adalah ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, lagi ngapain bercakapnya? Salah satunya kemungkinan Musa sama Elia ini hubungannya seperti dalam kitab Wahyu. Sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yesus belum mati loh. Karena mereka ini, setan ini mendakwa istilahnya. Bukan mendakwa dalam pengadilan seperti itu. Ngomel sama surga. Kenapa? Karena harusnya Henok, Musa, Elia itu miliknya setan. Harusnya masuk. Tetapi 3 orang ini diambil Tuhan ke tempatnya Tuhan. Itulah sebabnya maka ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, Musa dengan Elia itu secara fisik sampai si Petrus bilang, tak bangun ya 3 tenda. Apa yang dibicarakan? Kamu harus menang Yesus. Kasihan teman-teman kita dari zaman Adam. Itu Adam, Abraham, Daud, ya Elia ada di situ semuanya itu. Ponaanku, mamaku, mertuaku. Gak ada perkecualian ada di situ. Kamu harus menang. Kalau enggak mereka selamanya di situ. Kamu harus menang. Percakapan ya kira-kira imajinernya di situ. Begitu. Jadi bukan gentayangan. Oh, gentayangan turun gitu. Kayak ajaran-ajaran Kristen klenik yang dikatakan apa? Oh, hari ketiga. Ya, emak engkau masih jalan-jalan, pamit sana 40 hari. Ya, nanti engkau akan naik ke surga. Setelah itu masih bisa naik turun, naik turun. Kalau sudah 1000 hari, permanen udah nggak bisa turun lagi. Ya ampun, ajaran dari mana ini? Ya, demikian. Terima kasih, Tuhan berkati. oh, kelihatannya udah oke. Saya lanjut ke pertanyaannya Kak Boy. Ada 2 Boy. pertanyaan. Yang pertama, yang di intermediate state itu apa bisa lihat teman-teman dan keluarga di dunia enggak? Yang kedua, sorga kalau enggak ketemu saudara, apa bisa saudaranya? Ya, Yang yang keduanya di kepotong Tibet sih. itu bisa dilihat teman-teman keluarganya di dunia enggak Ya, ya. Kalau terus kita pertanyaan satu-satu kedua. dulu deh. Satu-satu dulu. Walaupun itu hanya parable, suatu perumpamaannya Yesus mengenai Lazarus dan orang kaya, ya. Tapi itu Yesus sedang berbicara mengenai kehidupan di balik kematian, ya. Kalau dikatakan bisa lihat teman-teman keluarganya di dunia sih jawabnya enggak ya. Kalau udah terputus, apalagi posisinya dikatakan tidur. Yang di surga, surga ini setelah penghakiman enggak. Yang di surga kalau nggak ketemu saudaranya bisa sedih enggak, ya. Kalau saya membaca Alkitab, saya sampai hari ini saya hanya dapat ya. Ya, pasti saya rindu papa saya ya. Ya, seperti saudara tahu ya bahwa papa saya itu nggak kenal Tuhan. Ya, nggak kenal Tuhan karena saya nggak pernah ketemu papa saya, nggak pernah ketemu papa saya dalam keadaan hidup dan tumbuh sama-sama sehingga saya nggak bisa menduga-duga apakah apakah dia itu hidup benar atau tidak gitu. Jadi ya, tapi ketemu dengan Yesus itu kan meluruhkan duka kita. Gitu. Namanya dikatakan sedih nggak ya? Ujung dari sedih kan air mata. Di sana tidak ada kebalikan dari neraka ya, penuh ratap tangis ketak gigi. Kebalikan. Di sana tidak ada lagi Mata. air. Nah, saya sempat protes ngomong tidak ada air mata. Lah kalau air mata sukacita gimana? Lu kan air mata itu konotasinya pasti sedih. Kalau air mata kegembiraan kan berbeda. Tapi terima kasih, ini bagus banget. Yang di surga kalau nggak ketemu saudaranya bisa sedih nggak? Orang kita dikasih nama baru, dikasih identitas baru. Ya, Gimana Mas Boy? Aman, konfirmasi aja. Sekarang kan banyak pendeta yang mengatakan, ayo menginjil, nanti kalau nggak ketemu orang tuamu di surga nanti kamu sedih. Nah, terjawab sekarang. Terima kasih. iyalah. Kita menginjil itu supaya orang-orang kenal Tuhan. Iya, jadi masuk di dalam orang-orang yang terpilih ya, dipilih ya Tuhan. Dan kita ini sebagai orang Kristen tuh orang pilihan loh. Makanya orang Kristen itu orang pilihan standarnya tinggi. Gitu kan. Standarnya keserupaan dengan Tuhan. Kalau kita standarnya bukan sekedar masuk surga, tapi memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi ada enggak lah, aku nanti ya cukup lah, nggak apa-apa. Aku nanti di empernya surga. Surga nggak ada emper, saudara.
Saya nanti An- melihara anjingnya Musa nggak apa-apa, anjingnya Abraham ngawur. Lanjut ke pertanyaannya Kak Dani, singkat ini jawabannya. Kak, kan di Oh surga iya, kita dengan tubuh kemuliaan, itu kita masih merasakan lapar dan haus enggak ya? jelas, jelas. Karena kenapa? Tubuh kemuliaan Yesus waktu bangkit, Dani, itu bakar ikan, makan, minum. Jangan mikir gini, di surga oh enggak ya? Wah, udah lagi ngomong. Ya metabolisme ya seperti apa? Dia makan, minum, bisa dipegang. Makanya ngomong, wah, yang nggak bisa dipegang kata firman Tuhan hanya hantu. Kalau Dani baca nih, di apa namanya di kanan kiri itu ada pohon-pohon yang berbuah setiap bulannya. Setiap bulannya. Masa sih pohonnya made in China, plastik gitu? Enggak lah. Dan ada air bisa diminum. Makanya tadi saya tuliskan, Dani, surga ini seperti perulangannya bumi. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya itu luar biasa. Nggak mendahului ngomong soal surga. Nanti kita dikatakan apa? Ada ingatan. Makanya sekali lagi ya, ingatannya orang kaya itu terhadap apa yang di dunia itu ke bawah. Berarti ngomong gini nih jeleknya. Surganya kita. Makanya apa yang kita pelajari di bumi itu akan echoing ke surga. Gini loh. Ya, kita ini manusia jatuh dalam dosa. Teknologi tahun 2024 sampai secanggih itu. Apalagi kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Teknologinya mau jadi kayak apa? Jadi jangan cita-citaku, aku sekedar masuk surga nggak apa-apa walaupun di emper jadi tukang sapu. Halo, Jadi sesinya. sebetulnya kan di Wahyu 21 ayat 4 itu dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, mau tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Nah, kalau dikatakan tadi pertanyaannya, apakah di surga itu kita akan merasa berduka cita karena kita tidak bertemu dengan anggota keluarga atau teman atau kenalan yang apa kita kenal gitu ya, dan tidak bertemu di sana, apakah kita akan berduka? Nah, tadi Kak Sony bilang sampaikan tentang accountability. Jadi ada perhitungan orang yang masuk neraka itu ada perhitungannya, yaitu dihakimi menurut perbuatan. Begitu juga orang yang masuk surga itu kan pasti ada perhitungannya, dihakimi menurut perbuatan semuanya itu. Nah, artinya orang-orang yang tidak layak masuk ke surga tidak akan masuk ke surga. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak layak masuk ke surga? Di kitab Wahyu dikatakan, ya orang-orang yang serakah, orang-orang yang intinya adalah orang-orang yang merugikan orang lain, orang-orang yang membahayakan orang lain, yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang yang suka merugikan orang lain, orang-orang yang suka menyakiti orang lain, orang-orang yang membahayakan orang lain, apakah kita akan merasa sedih? Ataukah justru sebaliknya kita akan merasa aman dan sukacita? Nah, itu. Terima Nah, kasih. kalau untuk pertanyaannya Dani tadi dikatakan kita lapar nggak sih? Nah, di kitab Wahyu juga dikatakan di dalam Wahyu yang ke-7 ayat 16, Wahyu 7 ayat 16 dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Apakah di surga nggak ada matahari? Apakah di surga nggak ada panas gitu ya? Apakah di surga nggak ada lapar, nggak ada haus? Nah, di surga itu kan tubuh fisik. Jadi pertanyaannya adalah, balikin lagi, lapar dan haus apa? Sebab kalau kita lihat misalnya di Wahyu yang pasal yang ke-7, nah ini ya, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini lapar dan dahaga apa? Di sini dijawab, sebab anak domba menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi yang tidak akan lapar dan haus itu adalah jiwa kita, bukan biologis kita, bukan tubuh kita. Ya, jiwa kita tidak akan haus lagi, tidak seperti si orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang masuk ke dalam tempat penantian yang mengerikan itu dia haus. Nah, dia kan roh. Hausnya haus apa? Haus akan air kehidupan, bukan haus air
Cleo, Aqua, ya, Club dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi dia haus akan air kehidupan. Jiwanya itu haus karena jiwa kita itu hanya bisa dipuaskan oleh Yesus sang air kehidupan. Nah, kalau di sini dikatakan tidak akan lapar dan dahaga lagi, itu pengertiannya adalah simbol dari jiwa kita gitu. Ya, bukan biologis kita. Asik, lanjut. Kelihatannya malam ini banyak pertanyaan, Kak Son. Nggak apa-apa. Kak Doni nanya, Kak, gimana dengan seorang pendeta yang pernah dibawa Dharma wisata ke neraka? Terus ditimpali Kak Queen, padahal murid-muridnya dan para nabi itu tidak ada yang diajak ke neraka. Kalau saya sih nggak ngurusin si pendeta tersebut karena sudah jelas yang saya ajar. Ya, saya nggak ngurusin apakah itu penglihatan, apakah itu mimpi. Buat saya ya firman Tuhan lah, gitu aja Don. Tapi ini juga menjawab pertanyaannya Reski. Orang-orang yang seperti itu misalnya ya maksudnya mungkin baik ya, maksudnya mungkin baik. Tapi buat saya sih ya kita harus bertanggung jawab ya. Mungkin apa yang kita ceritakan saya ceritakan sebagai sebuah wah ini ya ini terjadi Bapak Ibu Saudara padahal saya bohong. Tapi tujuan saya bermaksud bagus. Mungkin orang yang tujuan saya ngomong itu orang itu masuk surga kira-kira kesaksian palsu saya. Ini saya Michael Sony. Tapi saya sebagai hamba Tuhan akan dihakimi lebih berat daripada jemaat Mbak umum. Ya, misal seperti itu ya, lebih baik saya milih apa yang benar, apa yang murni. Ya, jadi gitu. Lanjut pertanyaan YouTube, Kak Son, yang dari Reski ya. Ya. Kalau setan dan roh jahat, apakah pada saat diberi tubuh fisik saat penghakiman? Hanya manusia yang mengalami kematian. Karena itu hanya manusia yang dihakimi. Artinya manusia punya kesempatan kedua dibangkitkan kembali dan masuk ke kehidupan yang kedua. Manusia di dunia ini kan kehidupan yang pertama ya, kemudian mati, kemudian dibangkitkan artinya diberi tubuh yang baru dan diberi kesempatan kedua bagi yang diberi kehidupan yang kedua, bukan kesempatan yang kedua ya, kesempatan itu sekarang gitu ya. Diberi kehidupan yang kedua gitu. Nah, kalau setan tidak ada penghakiman. Manusia itu justru dikasih mati, diizinkan untuk mati, itu justru anugerah. Karena ada kesempatan untuk hidup kekal. Tapi setan itu tidak pernah ada penghakiman, jadi tidak pernah ada kematian buat setan. Nah, karena setan tidak pernah ada kematian, artinya tidak ada kebangkitan buat setan. Hanya ada manusia aja yang dibangkitkan dan dihakimi. Nah, permasalahan pertanyaannya di sini kan, apakah diberi tubuh fisik? Setan itu, malaikat-malaikat itu tentu adalah makhluk-makhluk roh dan makhluk-makhluk fisik juga. Karena itu misalnya ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, itu Abraham bisa salaman sama dia, bisa makan gitu ya. Artinya ada tubuh, ada dimensi yang berbeda dengan kita. Ya, karena ini adalah makhluk yang berbeda dengan kita, tetapi ada dimensi yang sama dengan kita. Kalau misalnya gini, kalau misalnya pernah lihat ya, setan itu bisa ngangkat lemari misalnya ya, orang kesurupan gitu ya, mungkin lemari 100 kilo kita nggak bisa ngangkat, tapi begitu kesurupan Brankas Kana, brankas. Ya, diangkat gitu ya. Itu kan setannya yang ngangkat ya. Nah, berarti berhubungan dengan hal yang fisik kan. Atau misalnya ada setan yang cekek orang gitu ya. Lah kalau roh kan mestinya kayak Casper ya, nggak bisa ini kan ya. Jadi kita tidak bisa mengerti dengan jelas dimensi setan ini seperti apa. Tetapi ketika diciptakan, kalau dikatakan dia ada tempat di Taman Eden dia diciptakan. Terus kemudian tatahannya seperti ini, berarti dia di suatu tempat ketika dia diciptakan. Nah, kalau ada tempat, berarti ada fisik. Begitu juga malaikat-malaikat. Kalau tadi pertanyaannya kemana Henok dan Elia sekarang? Ke tempat di mana ada makhluk-makhluk surgawi itu berada. Karena makhluk-makhluk surgawi ini perlu tempat. Hanya Bapa lah yang tidak memerlukan tempat. Tempat seperti apakah yang sanggup menampung Bapa, sang pencipta segalanya? Bapa yang nggak perlu tempat. Tapi makhluk-makhluk surgawi ini kan perlu tempat. Nah, kalau yang namanya perlu tempat, ada di ruangan, alias tempat itu kan ruangan.
berarti dia adalah makhluk yang fisik, makhluk bervolume kalau tempat itu kan. Nah, fisik berarti setan, malaikat itu ada di dalam ruang dan waktu. Hanya Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, hanya berbeda dimensinya dengan kita. Nah, itu saja sih. Monggo. Ada komentar dari Reski, pertanyaan keduanya, Wahyu 12 ayat 12. Dikatakan ada penafsirkan bahwa orang mati ini berarti non-Kristen. Maksudnya yang dihakimi non-Kristen ini bagaimana ya Kak Son? Bentar, saya baca dulu. Wahyu 12 ayat 12. Ini makin menarik ini. 20 ayat 12 mungkin Kak. Wahyu Oh, 20 ayat mungkin. 12 20 ayat tengah. 12. Wahyu 20 ayat 12. Oke. Non-Kristen. Ini semuanya, tidak hanya non-Kristen. Karena yang dihakimi, yang seperti saya katakan tadi, ada orang-orang yang tidak menganggap bahwa kita kan sudah selamat. Penghakiman itu untuk Kristen dan non-Kristen. Itu Rizky. Satu. Kedua, orang Kristen juga dihakimi, ya, tapi dengan standar yang berbeda gitu loh. Nah, justru jadi Kristen itu masalahnya sangat besar begitu loh di situ. Nah, jadi kalau itu dikatakan buat non-Kristen, enggak. Itu buat semuanya, baik Kristen ataupun non-Kristen. Demikian. Selanjutnya dari Kak Christina Joyce. Ketika seseorang mengalami penyesalan lalu tidak lagi ada kesempatan, ia tersiksa oleh perasaannya sendiri, itu pun sudah termasuk seperti di neraka kah Kak Son? Itulah kata gigi. Ini yang paling ngeri itu ini. Bayangkan yang banyak orang tidak bahas adalah kegelapan. Di tempat gelap, penuh api, terus kemudian ada kejijikan. Ulat itu lambang kejijikan. Setelah itu bicara lagi yang terakhir mengenai apa? Bukan apinya. Tetapi yang paling ngeri adalah apa? Penyesalan yang tidak berujung itu. Saya sempat baca ya Kak Son, kalau siksa itu sebenarnya ada ya Kak Son di Yesaya 66 ayat 24 atau kalau di Perjanjian Barunya itu Markus 9 ayat 47 sampai 48 yang Kak Son bilang masalah ulat yang tidak bisa mati. Ya. Oh, itu kan tidak, istilahnya setannya kan tidak nyiksa toh. Disiksa by system. Ya. Jadi tidak ada unsur setan yang memakai alat-alat tersebut untuk menyiksa manusia. Tidak ada. Saya mau tampilkan misalnya yang dipakai dalam siksa kubur itu gergaji, tang. Ini hanya made in mana ini? Enggak ada. Gitu loh. Makanya ulat itu lambang ya, kejijikan. Jadi kertak gigi pun tidak dipakai sebagai yang dikatakan oleh Kristus tadi. Penyesalan yang tidak kunjung usai. Disebut dengan kertak gigi. Ratap tangis, bukan sekedar tangis, tapi ratap tangis dan kertak gigi. Ya, ini kalau diramu jadi penyesalan tidak kunjung usai. Kenapa? Sudah dikasih waktu sama Tuhan 70 sampai 80 tahun. Aduh, makanya kalau ada orang mau ngomong, aku mau hidup selamanya. Tadi Kak Ane bilang, ya kematian itu sebenarnya berkat. Ya karena kenapa saudara? Berakhir, kita akan masuk ke stage berikutnya. Itu loh, the real life-nya itu adalah apa saudara? Setelah pengadilan itu. Makanya disebut intermediate state. Itu. Makanya lebih mudah ngajak orang-orang yang gagal hidup ya. Dibenci, difitnah, diselingkuhi, di apa semua. Itu lebih mudah masuk surga. Lebih mudah meninggalkan dunia daripada orang yang jatuh cinta. Kalau hidup mau fine-fine saja, ingat ya minggu yang lalu kita dapat ya, hidup saya nggak dapat berkat ya tahun 2023. Nggak diizinkan Tuhan pencobaan. Nah loh, ada yang berani ngomong gitu enggak? Kita dianggap aneh. Kenapa? Coba mahasiswa. Sudah bertahun-tahun, kok aku nggak dikasih kesempatan untuk skripsi ya? Kok aku nggak dikasih tesis ya? Kok nggak disertasi? Kita akan gugat. Padahal yang namanya skripsi, tesis, disertasi itu bukan sukar, sukar. Kenapa? Karena hanya melalui ujian saudara naik kelas. Amin. Nah, ini topiknya udah berbeda lagi. Kemana-mana. Lanjut. Lanjut komentarnya Kak Boy.
karena doktrinnya dari iblis, ya dia mau punya jabatan di neraka. Gak mau jadi warga biasa di neraka, iblis juga mau punya cita-cita jadi pejabat di neraka. Kok orang Kristen cita-citanya cuman ngemil di engselnya pintu sorga. Nyempil, nyempil, bukan ngemil ya. Tolong ini lapar ini. Nyempil. Nyempil, ya, nyempil. Terus selanjutnya kamu juga nanya sih, di sorga sudah ada profesi ya Kak Son? Dokter, polisi. Kalau saya percaya ada. Ingat ya, dikatakan gini. Kita padahal lagi bahas neraka nih, lagi tanya surga. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan. Tetapi bukan penyakit yang mematikan. Karena nggak ada kematian lagi. Gitu loh. Tidak ada kematian lagi. Jadi profesi itu tetap ada. Tempat itu tuh seperti ketika Eden itu. Penuhilah bumi. Maksudnya, jangan tanya mengenai beranak dan lain sebagainya. Jangan dulu, malam ini kita fokus ya. Jadi kita ngelihat, pasti ada proses pembangunan, ada proses teknologi. Kalau menurut saya pasti ada. Doni kalau nggak salah kontraktor kan, Doni Prayitno. Lah ya sudah, kamu diperlukan sekali ke sana. Pastikan ada di surga, proyeknya gede. Bayarnya nggak bulat. Lanjut. Kak Denny nanya, Kak Son, izin nanya, memerintah bersama Tuhan ini apa berarti golongan pemerintahan dan ada rakyat biasa? Kurang lebihnya sama dengan pertanyaannya Mas Boy sih. Lalu Kak, kalau disebut mempelai itu apakah ada yang semacam posisi spesial atau lebih ke Bentar. yang Ya, ikut jadi, memerintah? tadi kan dikatakan ada sebentar ya, apa namanya Pak Yon, tak potong. Kalau ada dikatakan memerintah, berarti ada yang diperintah. Berarti ada masyarakat, ada pemerintahan. Nah, yang kita kejar adalah memerintah bersama Yesus. Amin. Amin. Lanjut. Komentarnya Kak Amos, Kak Son, kalau pendeta tersebut yang Dharma Wisata bukankah sama dengan pendapat si Susan komen film itu tadi menebar ketakutan yang tadi yang Kak Son sampaikan yang Kalau pendeta yang dipublikasi. Dharma Wisata bukankah sama dengan pendapat? Ya bisa jadi, karena mungkin saja, tapi saya nggak ngurusin itu ya. Nggak Ya, ngurusin, nanti kan ada pengadilan yang bisa membuktikannya. Kalau orang masuk ke gereja, lebih baik yang kita ini quote unquote ya, yang kita jual adalah Yesus. amin. Jangan ketakutan. Gini loh, ada orang yang dijual adalah berkat. Ya. Dan ada juga yang dijual adalah ketakutan. Makanya yang ditawarkan dunia itu dua. Greed and fear. Greed and fear. Kalau kamu nggak ke gereja sini, kamu nggak diberkati. Lanjut. Ya. Pertanyaan Kak Eliandro. Kak Son, bagaimana dengan orang yang memiliki kondisi keterbatasan mental dan mungkin hingga meninggal itu belum percaya Yesus? Apakah ada kesempatan masuk surga? Terima kasih Eliandro. Saya senang dengan pertanyaan ini. Nah, kalau keterbatasan mental, berbuat dosanya apa sih? Kalau dihakimi menurut perbuatannya ada dosanya, tidak ada. Ya sudah. Kan dihakimi menurut perbuatan. Makanya seperti unborn child. Yang nggak pernah ini tuh apa anaknya pelacur. Digugurkan. Tiba-tiba di sana dibilang, lu kan nggak kenal gue. Tak lempar kamu ke neraka. Salah gua, Pak. Kamu kan anaknya pelacur. Buset dah. Yang pelacur kan mama. Papa kamu tuh dagang narkoba. Mama kamu pelacur. Ya ampun. Nah, aku sendiri nggak kenal kejahatan itu apa. Gitu. Dia tidak pernah melihat matahari. Artinya, itu bahasa Alkitab. Tidak pernah dilahirkan. Lanjut. Ini Dani nanya lagi, kalau Tuhan Yesus juga seperti Allah, berarti dia nggak terbatas ruang dan waktu ya Kak Son? Nah, ini pertanyaan luar biasa ya. Setelah kebangkitan, iya. Setelah kebangkitan, iya. Sebelum kebangkitan, pada saat di bumi, enggak. Karena Yesus kalau ada Yerusalem, nggak ada di Yeriko. Kalau di Yeriko nggak ada di Kanaan. Nggak ada di Kana. Ya, jadi kayak gitu. Makanya Yesus bisa melakukan mukjizat itu karena apa? Pengurapannya dari Bapa. Seperti itu. Terima kasih buat malam ini, sudah nggak ada pertanyaan. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus belajar
Saya dengar ada teman-teman yang memang belum maafkan saya ngomong ini, belum bergereja istilahnya, dan saudara sudah apa istilahnya tidak cocok untuk makanan minum di sana sini gitu ya. Saudara bisa ikuti kami. Bisa ikuti kami. Ya, ini baru berani ngomong ini saya. Ikuti kami. Kita tumbuh sama-sama di sini. Kita ke surga sama-sama di sini. Kita berjuang untuk memerintah bersama Yesus di sini. Ya. Tapi kalau saudara sudah bergereja, jadi berkat. Jadi berkat di mana gereja saudara bertumbuh. Ya. Jadi lebih baik saudara yang belum berjemaat, saudara mau untuk dibina, ini tempat yang untuk saudara bertumbuh. Karena kami memang niatnya hanya bawa saudara ke surga. Saya nggak niat macam-macam, saudara. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, baik kalau begitu kita berdoa. Kita sama-sama berdoa, kita tumbuh sama-sama. Kita komit untuk tumbuh sama-sama. Ya, Bapak, terima kasih. Kami melihat kebenaran-Mu dari sudut pandang Alkitab tentunya. Banyak orang-orang yang memakai sudut pandang yang lain. Tapi kami mengambil dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pertumbuhan rohani. Terima kasih Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hikmat akal budi. Terima kasih. Hamba berdoa untuk teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun yang mereka alami. Bagi kami, itu adalah vitamin jiwa buat mereka. Buat mereka bisa bertumbuh, mengalami keserupaan dengan Tuhan. Walaupun situasi di sekeliling kami nggak berubah. Tuhan, doa kami mungkin belum dijawab. Terima kasih. Kami yang berubah menjadi seperti Engkau. Oleh sebab itu hamba mintakan berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan yang sempurna dari Roh Kudus. Kami percaya permasalahan penderitaan kami tidak abadi, tidak selama-lamanya. Kami percaya bahwa kami pun dijawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.